Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mempelajari. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Mei ya. Apa yang kamu ketahui tentang wawancara? Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan tanya jawab lisan ketika dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik atau face to face untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, dan motivasi seseorang. Tentu saja untuk menggali informasi dari orang tersebut atau yang biasa kita sebut dengan narasumber. Sebelum melakukan wawancara, kita perlu melakukan persiapan wawancara. Yang pertama adalah menentukan topik, yang kedua menentukan narasumber, yang ketiga menyusun daftar pertanyaan, dan yang keempat baru kita melakukan wawancara. Langkah yang pertama adalah menentukan topik wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topiknya. Penentuan topik wawancara menjadi dasar untuk menentukan narasumber yang nanti akan diwawancarai. Topik dalam wawancara misalnya tentang pertanian, kesehatan, pemerintahan, pendidikan, hiburan, olahraga, dan kedisiplinan. Langkah yang kedua adalah menentukan narasumber. Setelah topik wawancara ditentukan, barulah narasumber dipilih. Narasumber harus dipilih sosok yang benar-benar menguasai bidangnya. Dengan begitu, informasi yang diperoleh benar-benar informasi yang akurat dan diakui kebenarannya. Langkah yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan disusun dengan tujuan agar wawancara dapat berjalan dengan lancar. Daftar pertanyaan dapat menggunakan rumus 5W1H atau Adik Simba. Adik Simba adalah akronim dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya yang digunakan sesuai dengan keperluan. Kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Selain diawali dengan adik Simba, kata tanya juga bisa diawali dengan kata yang diberi partikel kah, seperti bisakah, sudahkah, benarkah, dan kata tanya yang lain pun juga bisa diakhiri dengan tanda tanya seperti dari mana, kemana, dan berapa. Daftar pertanyaan harus dibuat sebelum melakukan wawancara. Apabila wawancara dilakukan tanpa persiapan, apa yang seharusnya ditanyakan mungkin justru tidak ditanyakan saat wawancara berlangsung. Dengan demikian, informasi yang diperoleh menjadi tidak lengkap. Ayo, gunakan kata tanya adik Simba atau 5W1H ya. Untuk wawancara, gunakan kosakata baku dan kalimat efektif ya, agar apa yang kita tanyakan mudah dipahami oleh narasumber. Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan UEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat efektif adalah kalimat yang berisikan gagasan pembicara atau penulis yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca, yang kalimatnya itu singkat, hemat dalam pemakaian atau pemilihan kata-kata, jelas, dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Satu H adalah maksudnya adalah what, apa,
Dan when, kapan, untuk menanyakan waktu peristiwa terjadi. Kemudian who, siapa, untuk menanyakan pelaku peristiwa. Kemudian why, mengapa, untuk menanyakan latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir, how atau bagaimana, untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa. Kali ini kita akan berlatih membuat daftar pertanyaan dengan topik pertanyaan. Anak-anak, perhatikan pada layar ya. Di Banyumas ada seorang tokoh inspiratif, yaitu pemuda yang memberdayakan gula semut organik di Desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Namanya Pak Ahmad Sobirin, yang sudah merintis Semedo Manise sejak berusia 26 tahun. Pak Sobirin, sapaan akrabnya, adalah lulusan teknik mesin UGM yang kemudian memilih kembali untuk turut membangun desa dari nol dan berhasil mengangkat perekonomian para penderes air nira kelapa. Anak-anak, untuk lebih memahami tugas kamu dalam membuat daftar pertanyaan wawancara, kamu simak video yang akan ditayangkan oleh Bu Guru ya. Ayo susun daftar pertanyaan untuk wawancara dengan Bapak Ahmad Sobirin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.